Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa Kekuatanku Channel, jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Sabtu 15 April 2023. Tema permenungan kita hari ini adalah pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk, yang terinspirasi dari Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai 15. Doa kita hari ini akan bersama dengan saya sendiri, Suster Maria Magda PRR. Renungan akan disiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Aurelia PRR. Mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Ia merangkul segala sesuatu. Ia memahami segala tutur bahasa. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Allah bangkit, lalu tercerai-berailah musuhnya, dan yang membencinya berlari dari hadapan wajahnya. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra, pujian bagi Roh yang kudus. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, syukur berlimpah kami haturkan kepadamu untuk segala rahmat dan berkat-Mu yang selalu menyertai hidup kami. Kami bersyukur untuk sapaan sabda-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini. Semoga melalui sabda-Mu hari ini, Engkau boleh memampukan kami untuk terus mewartakan nama-Mu kepada banyak orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka,
ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pergilah dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus, akhir dari Injil Markus yang baru kita dengarkan tadi menyatakan bahwa para murid tidak mudah percaya akan kebangkitan Yesus Kristus. Walaupun Maria Magdalena dan dua murid lain dari Emmaus yang mengalami kehadiran Yesus yang bangkit telah memberitahukan kepada mereka. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-12 rasul itu dan mengecam ketidakpercayaan mereka. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, apakah kita sungguh percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus? Kepercayaan ini membawa konsekuensi apa dalam hidup kita? Selama kepercayaan itu hanya informatif belaka, sering tidak membawa perubahan apa-apa dalam diri kita. Kalau kita sungguh percaya, maka kita akan tergerak untuk mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan. Karena itulah pesan Yesus, "Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Para sahabat yang terkasih, banyak orang mengaku percaya kepada Kristus, pengikut Kristus, namun sama sekali tidak merasa terdorong untuk mewartakan namanya. Mereka masih hidup untuk dirinya sendiri, bersembunyi di balik kesibukan, dan sama sekali tidak mau diganggu untuk mengikuti kegiatan gereja. Mereka ini perlu merasakan kehadiran Tuhan Yesus sendiri dalam hidup mereka. Banyak perubahan terjadi ketika mereka sungguh merasakan kehadiran Tuhan Yesus yang masih hidup. Entah itu lewat kejadian atau peristiwa yang luar biasa dalam hidupnya. Sembuh dari sakit, luput dari kecelakaan, maupun lewat kesediaan mengikuti kegiatan rohani, meditasi Kristiani, dan adorasi, serta kegiatan-kegiatan rohani lainnya. Para sahabat yang terkasih, menyadari kehadiran Tuhan Yesus yang hidup mengubah orientasi hidup kita, mengubah kesadaran hidup kita akan apa yang terpenting dalam hidup ini, sehingga kita giat menggereja dan ambil bagian dalam melayani Kristus, di mana Injil hari ini juga mengundang kita untuk mengikuti berbagai kegiatan tersebut tanpa menunggu Tuhan menyentuh kita lewat pengalaman-pengalaman nyata yang kita alami dalam hidup. Tuhan tidak mungkin bagi kita untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kita lihat dan telah kita dengar. Namun, seringkali kita tidak memiliki keberanian untuk itu. Marilah kita menata hati kita dan diri kita untuk menjadi saksi keluarga Kristus di mana kita berada. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa dan permohonan kita bagi orang-orang yang mengalami kesulitan dalam hidup mereka. Ya Bapa, teguhkanlah iman, harap dan kasih akan Dikau, dan berikanlah jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang sakit,
Kiranya Tuhan menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, dan mereka boleh memperoleh kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kepentingan bangsa dan negara kita, kiranya Tuhan menganugerahkan kebijaksanaan hati bagi para pemimpin bangsa dan negara kami, agar mereka boleh memerintah bangsa dan negara ini dengan adil dan bijaksana. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang membutuhkan doa-doa dari kita untuk segala kepentingan dan kebutuhan hidup mereka, kiranya Tuhan boleh menganugerahkan kepada mereka rahmat-rahmat yang mereka butuhkan saat ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, sekarang mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon rahmat dan berkat Tuhan melalui tangan hamba-Nya yang terurapi. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, keluarga dan komunitas kita masing-masing, serta seluruh karya pelayanan kita. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa-doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir dan menyapa setiap hati.